Korps Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah kesatuan operasi khusus atau satuan elit yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps BRIMOB juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. 21 Agustus 1945, Komandan Tokubetsu Keisatsutai, Inspektur Polisi Pertama Muhammad Yasin, menyatakan bahwa Tokubetsu Keisatsutai Surabaya menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan segera melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Di bawah pimpinan Muhammad Yasin, pasukan polisi istimewa ini ikut terlibat dalam pertempuran melawan tentara sekutu pada 10 November 1945 atau yang kini dikenal sebagai Hari Pahlawan. 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir membentuk Mobile Brigade sebagai ganti pasukan polisi istimewa. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. Mobrik ini dimaksudkan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan dan sebagai pelindung terhadap kudeta. 14 November 1961, bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama dari Presiden Soekarno, Satuan Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil. Pasukan Baret Biru memiliki beberapa kemampuan serta tugas utama yang meliputi penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan atau SAR, penyelamatan sandera, serta penjinakan bom. Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan dan seringkali bersamaan dengan operasi militer. BRIMOB yang tergolong sebagai unit taktis polisi dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus polisi. Sebagai satuan elit yang dimiliki Polri, BRIMOB merupakan pasukan yang siap bertugas menghadapi segala medan, seperti dalam tugas-tugas kemanusiaan membantu proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana yang baru-baru ini menimpa saudara kita di Lombok, Palu, dan Donggala. Berbagai elemen pemerintah dan anak bangsa bereaksi cepat untuk membantu saudara yang terkena musibah, termasuk Korps BRIMOB yang mengirimkan pasukan-pasukannya untuk melakukan misi pengamanan guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca gempa dan tsunami. Pasukan BRIMOB juga bertugas menjaga jalur distribusi logistik seperti BBM dan sembako bagi para korban yang masih berada di Donggala maupun Palu, agar percepatan masa pemulihan dapat berjalan lancar. Tak hanya itu, pasukan BRIMOB juga diturunkan dalam proses evakuasi dan pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 bersama elemen lain baik dari Polri maupun pemerintah. BRIMOB juga terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera. Bantuan personil ini disebar ke setiap titik-titik api yang berada di wilayah terkena karhutla. Selain itu, pasukan BRIMOB juga berperan dalam pengamanan event internasional yang digelar di Indonesia, seperti event olahraga negara-negara Asia Asian Games dan pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali. Satuan BRIMOB yang diturunkan di kedua event tersebut bertugas memaksimalkan pengamanan terhadap venue-venue yang ada. Mulai dari pasukan gegana, BRIMOB mengerahkan kekuatan detasemen penjinak bom, detasemen anti-teror, dan detasemen kimia, biologi, dan radioaktif.
Dalam mewujudkan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi, yakni pilkada serentak, pileg dan pilpres, Satuan Brimob juga diturunkan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu tersebut, mulai dari masa kampanye hingga pasca pemilu. Jadilah Brimob yang dipercayai, dicintai oleh rakyat. Ya, wujud dari. Oleh karena itu perlu sesosok Brimob, bagian dari polisi, bahkan polisi secara keseluruhan itu harus menampilkan sosok sebagai tadi alat juang negara Republik Indonesia yang dipercaya oleh bangsanya, oleh rakyat, dan dicintai oleh bangsa dan rakyatnya. Dengan itu maka doktrin hantam rata kesemestaan itu akan terwujud. Karena di dalamnya yang ada itu tidak ada sekat-sekat kebencian. Yang ada itu jalinan yang kokoh, yang kuat, yang solid sebagai satu anyaman. Ya. Wah, itu harus tantangan kita. Itu nanti yang menjadi deterrent forces kita orang Indonesia. Dari masa ke masa, Korps Brimob Polri terus mendedikasikan seluruh kinerjanya demi mempertahankan serta menjaga keamanan dengan segala perjuangan, pengabdian serta kesetiaannya terhadap negara. Kini di usianya yang telah menginjak 73 tahun, Korps Brimob Polri terus melakukan pembenahan diri dengan meningkatkan kemampuan personil dan sinergi antar satuan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung Polri menjadi lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya.